Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi ayyadahu Allahu azza wa jalla bi mu'jizatil Qur'an. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim tabarrukan bil qiraatihi wa ta'abbudan bi tilawati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Alhamdulillah, ayat kurbannya apal, ngerjainnya baru niat, karena belum waktunya, niat aja dulu. Hadratil Mukarramin yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, para alimil ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus lil khusus guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Abah Kiai Haji Rahmatin Afif, mata'alallahu bituli hayati wa nafa'anallahu bi'ulumi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Kita doakan beliau sehat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita, tokoh masyarakat kita, Mukarram wal Muhtaram Abah Kiai Haji Abdul Roji Marja, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Suwandi, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Abdul Rahman, juga yang baru saja menyampaikan Al-Mawa'id Al-Hasanah, Al-Mukarram Al-Ustaz Ubaidillah MAG, wabil khusus lil khusus Ketua DKM Masjid Baitul Makmur Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Humaidi, juga hadir pagi hari ini Al-Mukarram Al-Ustaz Arsali, Al-Mukarram Al-Ustaz Saifuddin Zuhri, serta para asatidzah yang lain yang mohon maaf tidak saya absen satu persatu namanya. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majelis Ilmu FS3G yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru saja kita dijelaskan tentang dua ibadah yang memang muaranya adalah ikhlas karena Allah. Dan ketika kita ditanya bagaimana ilmu ikhlas, jawabannya susah. Pak, pules. Dan baru Masuk. Saya tanya, ketika ditanya orang bagaimana caranya ikhlas, jawabannya apa? Susah. Makanya ilmu ikhlas itu gak cukup 4 SKS, Pak. Kalau orang kuliah 4 SKS. Saking beratnya ikhlas, kadang-kadang kita udah pengen ikhlas, pokoknya berangkat haji lillahi ta'ala, mau dipanggil haji kayak kagak kayak biasa aja, ikhlas. Pakai ngomong kita, ntar kalau nulis undangan nama gua gak usah pakai haji, gak apa-apa kok, gua ikhlas. Ikhlas bukan namanya, Pak. Ikhlas bukan namanya, kagak namanya. Pakai ditulis, udah gak apa-apa, gak usah pakai haji juga, gua ikhlas kok. Bukan ikhlas justru, Pak. Makanya konsep ikhlas ini menjadi umum luar biasa semua ibadah. Al-Quran surah Al-Bayyinah, Bismillahirrahmanirrahim.
Wala umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, ikhlas semata-mata karena. Maka ujian ikhlas udah dimulai sejak Nabi Allah Adam alaihissalam. Bapak Ibu bisa lihat ada ayat Allah yang nyeritain tentang kurban. Walaupun sebenarnya ibadah besok haji bukan kurban, namanya udhiyah. Bahasa Al-Quran nahar, bahasa hadis udhiyah, bahasa Jatiranggon kurban. Dalam kitab nggak ada, mari kita bahas dulu Majlis Mudzakarah. Nggak ada di kitab babul kurban, yang ada babul udhiyah. Apa Pak? Bisa pakai tadi putih. Babul udhiyah. Jadi besok kalau kita tulis panitia Masjid Baitul Makmur menerima udhiyah Anda. Kira-kira ada yang ngasih kambing? Saking gak artinya. Yang balik lagi ada di surah Al-Maidah the first 27. You understand? Nah, yes, ada dulu. Jadi dia gak ngantuk dulu, soalnya sebenarnya ngantuk ini. Allah sampaikan watlu alaihim naba'a bnai Adam. Ceritakan wahai Muhammad tentang ibnai Adam bil haqqi, dua orang anak laki-laki Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Suruh ngapain keduanya? Ini masyhur di kalangan kita. Dua anak laki-laki Nabi Adam siapa Pak? Qabil sama Habil. Ini Qabil sama Habil Allah takdirkan lahirnya selalu kembar. Cuman kembarnya laki perempuan, laki perempuan. Itu yang laki yang namanya si Qabil, kembarannya namanya Iklimah. Biasanya perempuan namanya Iklimah, cakep apa jelek? Ketawa aja ini cakep. Emang kalau yang jelek nama Iklimah nggak boleh Pak? Nggak boleh-boleh aja. Cuman kebiasaan nama Iklimah cakep. Ini ketika itu si Qabil sama Habil diskusi. Kata si Qabil, Habil, lu kan pasangannya onono silaija. Dalam tafsir macam-macam nih Pak. Ada yang nyebut namanya Layudha di tafsir Al-Munir. Kalau di tafsir Al-Qurtubi namanya Wadi'ah. Terserah, urusan nama nggak begitu penting-penting amat. Anggap kalau Bapak takut lupa Wadi'ah apa Layudha, Sarboah juga nggak apa-apa. Kalian biar memahami cepat. Ini Allah takdirkan itu si Qabil sama Habil pasangannya beda-beda. Maka ketika itu si Qabil ngomong, bah saya mau nikahnya sama Iklimah aja. Kata Nabi Allah Adam nggak bisa begitu Qabil. Itu si Iklimah bener, karena itu saudara kembar ente, maka lu kudu kawinnya sama Layudha, garis kiri Sarboah tadi. Lah kata si Qabil, saya nikahnya kagak mau, maunya sama Iklimah. Lah kan Iklimah saudara kembar lo, harus disilang. Habil gimana Bil? Saya mah gimana bapak aja. Itu bedanya yang ngatur Qabil sama Habil. Tapi ketika keduanya gak ngerti-ngerti dibilangin, terutama si Qabil, dia tetap mendesak bapaknya minta dinikahi sama yang jelek apa yang cakep. Dari zaman dulu yang cakep suka kayak begini Pak. Dari sejak zaman Nabi Allah Adam, urusan ribut seringkali gara-gara umpuan. Cuman yang direbutin tentu yang kayak cakepnya Iklimah.
Yang jelek menasibnya gak bakal diributin orang dah. Tuh ketika ribut, ternyata tes keikhlasannya dimulai saat ini. Kata Nabi Allah Adam alaihissalam, kalau begitu abah mau pergi haji dulu. Tuh pergi haji udah ada sih Nabi Adam, Pak. Karena abah mau pergi haji, besok kalian berdua berkorban niat semata-mata karena Allah. Apa yang terjadi kemudian hadirin rahimakumullah? Ketika mereka diperintahkan untuk berkurban, in qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Antum fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Tes keikhlasan. Kalau memang ente mau yang dapat mau yang iklimah juga, besok abah suruh kalian berkorban. Tuh kalimat korban yang dikenal dalam Islam, Pak. Cuman kurban bermakna pengorbanan, mendekatkan diri kepada Allah bisifatin ammah. Jadi apapun untuk cara mendekatkan diri kepada Allah, gak mesti kambing, namanya kurban. Jamaah FS3G datang ke masjid kita acara subuh, mengorbankan waktu istirahat, itu namanya kurban secara umum. Pagi-pagi ini ada calon kagak jadi berangkat, diundur waktunya entar jam 10, padahal janjinya jam 7 deal, Pak. Memalang sejuta doang. Pokoknya kalau jadi ini ketemu jam 7, bisnisnya jadi deal, dikorbanin yang sejuta, entar aja pulang FS3G, terserah. Ustaz Mulyadi ceramahnya lama, ya kita mundur lagi jurusan. Namanya kurban. Mana dalilnya? Al-Maidah 27. Karena dua orang ini ternyata mengorbankan beda-beda. Si Qabil kerjaannya ngurusin sawah, si Habil kerjaannya ternak kambing. Dua-duanya dites. Itu si Habil langsung milihin kambing yang paling gede, kambing yang paling gemuk, semata-mata ikhlas karena Allah. Lah ini si Qabil sama, dia ngomongnya ikhlas juga, Pak. Buat ikhlas, dikasihin, ditaruh di atas batu sayuran yang udah layu. Ketika ditanya kenapa yang layu, bahkan yang penting mah ikhlas. Akhirnya apa yang terjadi hadirin rahimakumullah? Fatuqbila min ahadihima, maka salah satu dari keduanya korbannya diterima. Yang diterima yang mana? Yang kambing apa yang sayuran? Ternyata yang diterima yang benar-benar ikhlas. Siapa yang benar-benar ikhlas? Tiada lain adalah Habil yang mengorbankan kambing terbaik. Bukti diterimanya itu turun api dari langit, langsung disambar itu kambingnya, sementara sayuran yang lain didiemin aja. Bukannya mereka berdua malah akur karena nggak diterima itu Qabil, kesel. Kagak dapat ini iklimah. Ini mah yang dapat yang bengong, ini mah dah. Kagak dapat ini mah yang cakep si iklimah, dapatnya layu enggak ya, udah payah banget dilihat enggak agak enak. Akhirnya kesel, qala la aqtulanna. Gara-gara kesel, gara-gara dengki, gara-gara gedek, gara-gara penyakit hati, akhirnya si Qabil mau membunuh Habil. Dan terjadi, Pak. Apa yang bisa kita ambil? Pertama tadi, ini tes keikhlasan. Ikhlas itu nggak perlu diomongin sebenarnya.
Kadang-kadang nih gua ikhlas nih ya, gua ikhlas. Gak usah ngomong, diem aja, jalanin aja. Pergi haji ikhlas, mau dipanggil haji alhamdulillah, gak dipanggil haji juga biasa aja. Mau korban dikasih nama syukur, gak dikasih nama boleh. Itu kambing gak dikasih nama boleh bukan apa? Loh ini tebang kambing ketukar marah-marah sama panitia. Mana kambing saya yang namanya marbuah, mana yang namanya marbuah? Ini nggak mau jadi sarboa. Ketembang nama Pak, emang yang nyatet panitia Pak? Yang nyatet pahalanya tidak lain Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikatnya. Pertama dari kisah Qabil dan Habil, kita mulai lagi belajar ikhlas. Walaupun susah tapi bukan tidak mungkin. Yang kedua, hindari penyakit yang kayak si Qabil, karena kita nggak tahu urusan takdir dan ketentuan Allah. Dapatnya iklima alhamdulillah, dapatnya layuda alhamdulillah, dapatnya kayak Luna Maya alhamdulillah, dapatnya kayak Omas astagfirullah, jangan alhamdulillah juga bener. Kita nggak pernah tahu takdir Allah buat kita. Makanya penyakit paling bahaya dalam Islam hasud, dengki. Ini si Qabil sama Habil, terjadi pembunuhan pertama dalam sejarah manusia cuman gara-gara penyakit hati yang namanya dengki alias hasud. Apa itu hasud? Ngelihat kenikmatan Allah sama orang kesel aja. Tetangga punya TV sakit perut, tetangga punya motor baru puyeng, tetangga punya mobil baru stroke, tetangga beli mobil baru lagi mati kalian. Kenapa? Karena hatinya kotor. Kalau udah ikhlas, rasa iri dan dengki kita hilangin, insya Allah keberkahan pasti akan menjadi milik kita semua. Mudah-mudahan tanggal 1 Dzulhijjah tinggal 6 hari lagi, kita niatin mudah-mudahan bisa puasa sunnah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kita doain saudara-saudara kita yang berangkat haji, semoga kita bisa juga melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kalau jamaah FS 3G alhamdulillah tiap hari Minggu pergi haji. Lah ini pergi haji mulu kita tiap minggu. Darinya hadis sudah saya disampaikan, siapa orang yang sholat subuh berjamaah kagak pulang duduk di tempat sholatnya, zikir, dengerin ceramah, ngaji sampai jam berapa? Sampai terbit matahari. Dia tutup sholat 2 rakaat sholat isyraq, kata Nabi pahalanya seperti orang yang haji dan umroh secara sempurna. Jadi jamaah FS3G umroh sama hajinya tiap minggu. Daripada haji mahal sampai 56 juta, ada pergi haji yang umroh yang gratis, dapat pisang, dapat air kemasan, dapat kue, dapat salam-salaman, dapat sarapan. Ini hajinya FS3G yang setiap hari Ahad, insya Allah. Syaratnya sama haji sama kurban, ikhlas karena dapat door prize alhamdulillah, dapat kagak dapat juga. Haji Ahmad saya email udah datang 7 kali lebih apa dulu. Insya Allah kita sama-sama belajar ikhlas. Saya pun sama, bukan orang yang paling ikhlas, tapi masih belajar ilmu ikhlas. Kita doakan para orang tua kita, saudara-saudara kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam perjalanan ibadah mereka dan hajinya mendapatkan haji yang mabrur atau hajj yang mabrur. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan masih bisa diingat sampai di rumah. Yang paling diingat apa Pak?
syukur, jangan sing iklimahnya doang diingat. Yang paling diingat adalah ikhlasnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.